prospek kecuali. Selamat sore semuanya, saya Inka Monika Ginting dengan NIM 62131111010 dari kelas PCKR 2C. Dan saya Kevin Rafael, NIM 62124111021 dari kelas PCKR 2C. Sebelumnya, kami di sini ingin mewawancarai salah satu atlet sekaligus pelatih untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi olahraga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asif Suharta, MPD. Sebelumnya, boleh Abang perkenalkan diri dulu? Nama saya Edward Pratama Subakti, umur saya 22 tahun. Jadi saya sekarang juga seorang mahasiswa. Selain saya jadi seorang mahasiswa, saya juga seorang atlet karate full contact ya, karate kala hitam. Dan saya juga seorang pelatih di Dojo Sumpakata Kabanjahe. Jadi di sana saya ada melatih juga klub karate. Sebelumnya, udah berapa lama Abang bergabung di karate ini? Iya, pertama sekali saya latihan karate itu kelas 3 SMA 2017. Situ saya mulai menyandang sabuk putih. Jadi setelah saya kemarin ke waktu itu sebenarnya nggak ada pernah bermimpi sebagai seorang atlet, nggak ada. Karena dalam benak saya dulu itu latihan sudah terlambat, sudah kelas 3 SMA. Jadi 2017 saya mulai latihan, 2020 saya sudah menyandang sabuk hitam. 2019 saya menyandang sabuk hitam. 2020 perdana main saya langsung ke juara nasional. Itu di Surabaya, Landmark Mall. Itu saya kemarin itu kalahnya di 8 besar. Saya harus dicui ya, harus diskualifikasi karena pelanggaran. Jadi dan ini piala yang saya raih ini saya baru bertanding kemarin di bulan 2 kemarin tahun 2020 di Jember, di provinsi yang sama di Jawa Timur, di Tomo. Jadi di sini kami akan bertanya beberapa pertanyaan. Ya. Mengapa Abang lebih memilih menjadi atlet sekaligus pelatih? Padahal di usia yang muda saat ini banyak remaja atau bisa disebut orang dewasa yang lebih mendominankan atau lebih fokus ke kuliah dan nongkrong atau keluyuran bersama teman-teman. Ya, jadi yang pertama saya lihat melatih ataupun berlatih ini adalah kesenangan buat saya gitu ya. Karena olahraga ini memang hobi saya dari kecil, dari dulunya. Jadi dulu saya pernah menekuni sepak bola dulu di masa-masa SD, SMP, sampai di SMA saya juga menekuni cabur lain. Jadi saya memilih latihan karate ini satu dulu memang ada harapan di sini saya lihat karena perdana main saya itu langsung ke Jurnas kemarin. Perdana main langsung ke Jurnas, tidak ada ikut-ikut ya artinya sekali main perdana main debut saya itu di dunia karate ini langsung ke juara nasional. Itu yang membuat Abang berharap dan bisa sampai saat ini. Ya, itu yang membuat. Menurut Abang, apa kelebihan cabur yang saat ini Abang tekuni dibanding cabur lain? Kita bukan membandingkan, tetapi Abang tadi pernah ikut lari, sepak bola, berenang, tapi kenapa Abang lebih menekuni ini dan apa kelebihannya menurut Abang? Selain itu kesenangan Abang. Ya, jadi saya juga dulu begini ya. Kenapa memilih karate daripada yang lain? Yang pertama dulu seperti gini ya, saya punya harapan itu sampai main jadi atlet dunia sebenarnya, atlet di kejuaraan dunia. Jauh saya melihat di karate ini, saya yakin karate ini mampu membawa saya main di kejuaraan dunia gitu. Saya juga dulu pernah ikut renang ya, paling jauh saya dulu di kejuaraan provinsi di Medan. Lari juga saya sudah pernah ikut kejuaraan ya. Ada dulu pernah juga saya ikut lari maraton 10 km, ada juga sprint 100 meter. Hanya bisa membawa saya di lingkungan Tanah Karo. Jadi makanya saya memilih ini. Dan kelebihannya saya lihat juga banyak gitu, karena karate full contact ini berbeda sekali dengan cabur-cabur bela diri lain gitu. Itu yang saya lihat keunikannya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ya, next. Gini,
tadi prestasi kan udah abang jelasin kan. Nah, maksudnya bisa nggak abang ini, abang di sini kan ada nih piagam gitu kan, bisa nggak dijelasin gitu, ini piagamnya abang raih itu pada tahun berapa dan kejuaraannya jenis nasional, daerah atau mungkin internasional gitu, mungkin bisa dijelasin nih sebagai peserta Atau yang lain. prestasi atau yang lain. Nah, untuk teman-teman sekalian, abang ini juga udah meraih banyak prestasi, jadi nggak ada salahnya kita tanya nih abang ya. Nah, pertama ini nih bang, nah itu piagamnya abang raih prestasi waktu kapan tuh? Ya. Jadi ini ada 2 piala ya yang saya lihat yang ada di depan kita. Jadi kedua piala ini saya raih di satu kejuaraan. Jadi saya raih di kejuaraan yang besar ini saya kemarin juara 1 di di kelas 65 kg dewasa. 65 kg dewasa di situ kemarin itu dari semua kelas yang ada, ini kelas saya yang paling killer sebenarnya. Dominan di sini lah ya. Ya, kenapa saya bilang killer? Juara-juara dari aliran bela diri lain juga ada di situ. Ada yang juara dari karate inilah, dari Kyokushin yang ini. Itu mereka juara-juara di sana. Termasuk itu ada lawan saya itu juara bertahan, nggak pernah kalah sama sekali. Tapi saya bisa mengalahkan dia di semifinal gitu. Jadi perjuangan saya ini kemarin tahun 2020 bulan 2 tanggal 20 Desember kemarin. Jadi saya perwakilan dari Karate Kala Hitam ataupun dari Tanah Karo dari Sumatera Utara untuk bertanding di sana tanggal 20 di bulan 2 tahun ini gitu. Oke. Jadi buat teman-teman juga, Abang Edward ini tuh dia meraih the best spirit atau pemain terbaik. Nah, ini untuk piagamnya. Jadi, sini saya mau nanya nih. Kenapa abang bisa dipilih Iya. jadi the best? Kenapa gitu dipilih, dan pas perasaan abang pas jadi pemain terbaik itu gimana gitu? Jadi gini ya, pada kejuaraan kami yang saya ikuti itu tersebar dari seluruh Indonesia yang datang. Dari Sumatera itu ada dari Sumatera Utara, ada dari Jambi, ada dari Sumatera Selatan, Palembang. Kalau Pulau Jawa semuanya ikut kecuali Jakarta. Karena Jakarta pada masa itu memang angka Covid memang lagi naik gitu. Jadi absen lah pada tahun itu untuk mengikuti kejuaraannya. Ya, jadi ada juga dari Kalimantan ada, dari Sulawesi ada, termasuk Papua juga ada. Itu kemarin ada dari Papua main di kelas berat. Itu saya ingatkan gitu. Jadi pada kejuaraan ini yang membuat saya bangga sekali karena kategori best ya. Itu hanya dua seluruh Indonesia. Yang pertama itu ada kategori the best spirit. Yang kedua itu ada namanya kategori the best teknik. Jadi kemarin itu kita dari Tanah Karo cuma 2 berangkat. Saya dengan murid saya, Rian Valentino, dia memang asli murid saya, didikan saya. Kami berdua bertanding, kami dua-duanya juara 1 di kelas kami masing-masing. Dan kami dua-duanya mendapat kategori best, the best. Jadi yang membuat pengalaman saya bisa seperti ini ya, mempertahankan karate ini, itu tiap nama saya dipanggilkan, kita panggilkan dari kelas 65 kg disuruh nama saya kan itu penonton langsung berkerubunan. Lihat siapa sih gitu? Ya ini pasti kalau mendengar nama saya, ini pasti. Sekarang di pertandingan sebelumnya kan udah lihat penonton kan ada lihat. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4 penuh semuanya penonton. Jadi kalau saya mengeluarkan teknik tendangan atau pukulan itu penonton bersorak semuanya, kasih tepuk tangan, kasih support untuk artinya menghargai teknik yang sudah kita keluarkan, dan panitia juga melihat hal itu. Jadi kalau setiap saya main, wah ini pasti penonton rame, penonton artinya heboh, wow. Jadi panitia memutuskan saya menjadi the best spirit pada pertandingan itu. Pasti perasaannya bangga dan senang ya bang ya? Ya, pasti bangga senang sekali, tapi nggak cukup sampai di situ prestasi saya. Masih ada target yang lebih tinggi ya? Ada target yang lebih tinggi.
ini nih Bang, Ya. pastinya kalau jadi atlet kan kita membutuhkan biaya kan, finansial gitu, Ya. untuk pengeluaran, entah itu bentuk makanan atau untuk latihan. Nah, pengeluaran abang selama menjadi atlet gitu Bang, sebanding nggak sama pendapatan yang abang raih selama menjadi atlet gitu? Ya ini nih Sulit ya. Agak sensitif. Mungkin atlet lain Ya. juga mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan gitu ya. Jadi saya kemarin itu sebenarnya bisa dikatakan gila sekali pada ikut pertandingan ini. Kenapa saya bilang gila? Saya main di kelas 65 kg. Saya persiapan itu dari bulan 1 sampai ke hari H di bulan 2. Di situ kemarin awal berat badan saya itu 76 kilo. Berarti harus turunin lebih kurang 10 10 kilo kurang, ya. lebih kurang 10 kilo saya turunkan berat badan, dan itu saya menjalani proses diet sehat. Diet sehat. cutting ya. Ya, diet sehat. Jadi seperti pertanyaan yang tadi itu pasti butuh biaya kan? Iya, Kita pasti diet butuh biaya sehat. lah kalau atlet. Ya, makanan kita juga harus makan makanan berkelas, daging, sayur, ikan. Kita juga Karbohidrat, protein harus dipenuhi lah Ya. gitu ya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya nggak sebanding dengan apa yang kita dapat. Dengan melihat perjuangan yang seperti itu sebenarnya nggak sebanding. Nggak sebanding ya. Ya, nggak sebanding. Jadi istilahnya kalau jadi atlet ini, kalau untuk kita lihat di segi ekonominya tidak menjanjikan lah ya. Kalau Ya. jadi atlet ini, Nggak menjanjikan. jadi cuma hanya untuk apa ya, Sekedar prestasi, Ya. mungkin untuk kiranya ya untuk sebagai bukti aja lah gitu kayaknya menurut Ya. saya ya. Tapi saya satu saat nanti mungkin saya yakin bisa ada perusahaan yang mensponsori saya. Itu saya yakin. Dari situ mungkin nanti bisa atlet ini berjaya dari Iya. tempat dia berdiri gitu. Nah, di sini untuk anak muda seperti kami lah, Ya. apa harapan abang sebagai atlet sekaligus pelatih untuk anak muda sekarang ini? Harapan kedepannya lah, abang lihat gimana kondisi anak sekarang gitu, dan apa harapan abang untuk diri abang yang belum tercapai? Ya, harapan untuk anak muda pertama ya. Anak muda zaman sekarang itu kalau menurut saya harus lebih banyak mengikuti kegiatan positif. Mengikuti kegiatan positif. Anak muda itu nggak hebat kalau dia narkoba, nggak hebat. Anak muda itu nggak hebat kalau dia itu berada dalam lingkungan yang gelap, nggak hebat. Tapi anak muda itu hebat ketika dia mengikuti kegiatan positif. Itu contohnya kegiatan keagamaan, olahraga, atau mungkin dia prestasi di bidang mereka masing-masing, baik itu punya sains, biologi, atau matematika di bidang mereka masing-masing gitu. Jadi itu harapan saya buat anak-anak muda ya, termasuk anak muda. Saya nggak suka ikut game motor atau balap-balap ya, nggak suka. Lebih baik itu ikut arena aja. Sekarang itu udah ada namanya One Tricks ya. Atau umpamanya anak muda memang dia mau ya berduel, nah dari yang ring profesionalnya udah ada sekarang. Gue lah di tempatnya gitu ya. Ya, yang bisa menghasilkan. Jadi seterusnya harapan yang belum saya capai, sebenarnya banyak sekali harapan yang belum saya capai ya. Yang pertama dulu harapan yang mau saya capai itu tadi seperti yang saya bilang awal, saya mau menjadi atlet juara dunia Iya, juara dunia. di karate full contact ini, di Kyokushin Karate. Seterusnya saya juga punya harapan melahirkan murid. Melahirkan murid itu tidak hanya juara karate tapi juara di mixed martial arts. Gitu. Ya, Jadi harapan. pengen ngebuka suatu perguruan gitu ya, dan kelak murid-murid abang ini nggak hanya berprestasi di dunia karate tapi mungkin bisa juga menyandang juara di Tempat lain. di misalnya contoh MMA misalnya, Ya, di mixed MMA. martial arts. Ya. Oke. Karena olahraga ini khususnya di tanah Karo kurang terperhatikan oleh pihak Pemkab ya. Jadi kurang terperhatikan dari pihak Pemkab, sehingga anak-anak muda zaman sekarang itu
tidak memilih untuk menekuni cabur, tidak memilih menekuni cabur. Mereka lebih baik ya seperti yang tadi nongkrong ya kan. Asik-asikan lah gitu. Iya. Mana anak muda pada umumnya. Ya, jadi kalau umpamanya Pemkab lebih memperhatikan cabur atau olahraga tertentu atau semua cabang olahraga di Tanah Karo, saya yakin mungkin olahraga di Tanah Karo itu pasti maju. Mungkin ada nasihat abang untuk kami untuk kedepannya lah seperti itu. Ya, jadi bekal saya menjadi seorang pelatih itu satu saja, mampu memotivasi diri kita sendiri, mampu memotivasi orang lain. Jadi kalau saya menjadi seorang atlet, saya memotivasi diri saya menjadi pelatih, saya memotivasi orang lain gitu. Jadi satu kata-kata seperti ini ya, ini mungkin kita sesama mahasiswa, mungkin ada juga anak muda yang menonton video saat ini. Ada satu kata-kata saya ingat seperti ini, apa yang berharga untuk kita miliki layak diperjuangkan. Jadi kenapa saya memilih karate ini? Karena karate ini saya rasa berharga, makanya saya memperjuangkannya. Jadi saya nggak tahu apa yang berharga buat anak-anak muda, kalian harus perjuangkan itu. Itu yang satu. Satu kata-kata lagi buat anak muda, boleh lelah tapi tak boleh menyerah. Boleh lelah tapi tak boleh menyerah. Kalahkan dirimu, maka dirimu tidak akan terkalahkan. Taklukkan dirimu, maka dirimu tak tertaklukkan orang lain. Jadi banyak sebenarnya ya kata-kata dari saya, tapi itu saat ini ya ini. Untuk menutup kali ya, proses wawancara kali ini, mungkin kita semua udah dengar tadi nih gimana perjalanan abang ini mulai dari nol sampai dia juara di Jember, meraih ini piagam juara ya, the best spirit gitu kan. Jadi semoga gitu kan kita anak muda yang masih atlet juga gitu terinspirasi dari gimana tadi perjalanan abang ini di dunia olahraga di cabur karate gitu kan. Jadi semoga ya ini harapannya tadi tercapai. Jadi kita juga harus semangat, harus bisa mengalahkan diri sendiri supaya diri kita tidak terkalahkan oleh orang lain. Nah, mungkin segitu aja saudara Inke wawancara kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami tanyakan. Kami sangat berterima kasih bisa mendengarkan pengalaman abang. Kami juga termotivasi kan dari kemana perjalanan suka duka abang. Mungkin hanya itu yang bisa kami tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih. Ya, seperti itu. Salam Salam olahraga. Seperti itu.